Oke, baik. Selamat sore sekali lagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom sore ini. Kita akan, saya akan coba ya untuk menjelaskan tentang bagaimana jalannya praktek komunitas dan keluarga yang akan kita mulai besok, gitu ya, dengan eh, gerbong 10B ini ya. Mudah-mudahan sih kalau dilihat dari jumlah partisipan di sini harusnya sudah masuk semua ya. Oke. Stase ini eh, lamanya adalah 5 minggu ya, 5 minggu efektif, 5 SKS pembelajaran dengan dosen pengampunya nanti ada saya, ada Bu Aisyah, Bu Cia, Bu Mila, dan Ibu Nita Sukamti. Jadi ada 4 dosen pengampu nanti ya. Bu Aisyah dan Bu Nita sudah hadir di sini. Bu Mila sudah hadir belum Bu Mila? Nanti kita tunggu ya. Oke, Oh, Ibu tadi dari perawatan tadi, oh ini Bu Mila saya dengar, suaranya. iya, Saya kira Bu Nita. Oh iya Bu Mila. Hampura. ada, Bu Nita juga ada. Oke, berarti semua dosen sudah ada ya. Berarti mahasiswa yang kurang 1 orang. eh nah, lahan praktek itu nanti insya Allah teman-teman kita di satu tempat saja, yaitu infonya adalah di Puskesmas Pembantu Cikoko Pancoran. Ya, jadi nanti untuk detail tempatnya di mana, saya coba minta Sherlock ya oleh teman Puskesmas. Nah, nanti pembukaan tuh informasinya akan dilakukan di eh, eh, ya akan dilakukan di sekitar wilayah Puskesmas Pembantu Cikoko ini gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman sudah mau googling, boleh dilihat di mana lokasi Puskesmas Pembantu Cikoko Pancoran ini ya. Nah, terus sebentar. Nah, ini daftar kelompok mahasiswa, ada 4 kelompok. Ya, ini kelompoknya 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah jadwal bukan jadwal, ini adalah list untuk daftar ujian gitu ya. Dan juga bimbingan laporan pendahuluan untuk asuhan keperawatan keluarga. Dan juga nanti pada saat ujian supervisi itu akan dilihat oleh kalau bisa oleh masing-masing dosen pengampu. Tapi yang pada intinya adalah dosen pengampu ini untuk ujian supervisi keluarga. Seperti itu. Nah, untuk bimbingan sendiri, nanti teman-teman kita akan coba untuk seperti kuratan Geronti kemarin ya, kita akan coba rolling dari tim dosennya. Cuma nanti mungkin saya akan berikan menyusul ya untuk jadwal bimbingannya, yang pasti masih tetap sama. Jadwal bimbingan itu dilakukan 2 kali dalam 1 minggu oleh masing-masing dosen. Jadi nanti teman-teman lihat minggu pertama, misalkan jadwal di kelompok 1 itu adalah saya misalkan nanti minggu kedua mungkin akan berubah menjadi Bu Cia, minggu ketiga Bu Mila, minggu keempat Bu Nita seperti itu. Oke, jadi kita akan rolling untuk bimbingan, tetapi nanti untuk ujian, nah ini ujian akan disesuaikan dengan masing-masing dosen ya. Nah, ini nanti untuk Dani dan Taral ya yang kebetulan ini saya masukkan kelompok 1 adalah mahasiswa bimbingan kian saya. Nanti tolong diperhatikan untuk pengambilan kasusnya. eh, Nah, di sini ya, pengambilan kasusnya untuk keperawatan keluarga itu teman-teman ada satu keluarga binaan utama yang harus teman-teman berikan asuhan keperawatan keluarga secara lengkap dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, dan ada 2 keluarga resum gitu ya yang harus teman-teman jadi apa yang harus teman-teman buat. Nah, khusus untuk Dani dan Taral, keluarga binaan utamanya tambah 1 ya, menjadi 2 keluarga binaan utama dan 2 keluarga resum. Itu perbedaannya. Lalu untuk untuk teknis stase kompel ini, suara-suaranya. halo, suaranya kedengeran nggak? Halo, cek suara. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu.
Ya, mungkin Tara device-nya kurang dinaikkan volumenya ya. Nah, ini untuk keperawatan keluarga dan komunitas, ini kan sebenarnya dua mata kuliah yang berbeda ya. Tetapi pada fase ini berjalan secara simultan nih, bareng. Nah, nanti yang keperawatan keluarga itu perbedaannya adalah keperawatan keluarga itu adalah kompetensi individu. Jadi masing-masing dari teman-teman itu harus mengerjakan asuhan keperawatan keluarga per individu. Jadi satu keluarga untuk satu individu. Sementara untuk keperawatan komunitas ini adalah kompetensinya kompetensi kelompok. Jadi teman-teman harus bisa nanti membagi waktu bagaimana teman-teman mengerjakan untuk tugas kelompok di kegiatan komunitas ya, dan juga bagaimana untuk ya, dan juga bagaimana untuk melakukan tugas-tugas individu di asuhan keperawatan keluarga gitu ya. Terus ini nanti yang membedakan keluarga binaan dan resum ada di format ya. Format dari mulai pengkajian itu akan berbeda dengan utama dan resum gitu. Nah, asuhan keperawatan keluarga diulang lagi ya, berfokus pada 5 tugas kesehatan keluarga, membuat minimal 2 diagnosa keperawatan level keluarga, dan menentukan intervensi unggulan berdasarkan evidence base gitu ya atau artikel penelitian seperti yang sudah pernah teman-teman lakukan sebelumnya pada saat S1 ya. Nah, terus untuk keperawatan komunitas ini yang akan dilakukan oleh teman-teman adalah tadi kompetensinya kelompok, terus kita akan melakukan 3 kali fokus group discussion. Ya, 3 kali fokus group discussion itu yang pertama kita akan melakukan mengumpulkan ya warga itu eh, kita lakukan eh, pengkajian ya. Jadi nanti di 3 kali FGD ini ada outputnya masing-masing. FGD 1 outputnya itu adalah eh, kita menentukan em, masalah utama yang akan dikelola oleh masing-masing kelompok gitu ya. Jadi nanti sebelum kita FGD 1 kita kan akan pembukaan ya di Pustu Cikoko tadi. Nah, itu kita sudah mulai pengkajian terkait kantong masalah apa yang ada di wilayah yang akan kita tuju gitu. Jadi kita tanya ke puskesmas, kira-kira kantong masalahnya apa dan biasanya puskesmas itu sudah punya data. Jadi misalkan nih kita mau turun di RW 1 misalkan ya, RW 1, RT 2. Nah, biasanya puskesmas itu sudah bisa memetakan masalahnya apa, kantong masalah terbanyak di RT 2 tersebut gitu. Nah, nanti pada saat FGD 1 masing-masing kelompok kan sudah punya ya, misalkan kalau RT 2 itu paling banyak adalah TB dan hipertensi. Eh, nah, nanti pada saat FGD 1 itu kita fixkan dengan puskesmas maupun dengan masyarakat gitu. Dan juga kira-kira apa yang lebih urgent gitu ya dirasakan oleh masyarakat di antara dua masalah tadi. Nah, yang harus diingat adalah teman-teman, setiap kelompok diusahakan wajib lah ya tidak memiliki masalah kesehatan yang sama. Jadi kantung masalahnya itu diharapkan berbeda-beda gitu. Misal kelompok 1 itu sudah mengambil TB karena di sana paling banyak TB. Kelompok 2 juga ada TB. Nanti kita akan lihat nih perbandingannya. Ya, kita akan tanya datanya di puskesmas, apakah di wilayah kelompok 1 atau di wilayah kelompok 2 TB-nya itu yang paling banyak. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ternyata lebih banyak itu prevalensinya adanya di kelompok 1, berarti kelompok 2 harus legowo untuk mengambil untuk mengubah prioritasnya menjadi masalah yang kedua gitu. Dan ini pun harus kita komunikasikan kepada masyarakat kenapa kita mengambilnya hipertensi misalkan ya. Karena di TB itu masalahnya lebih banyak di kelompok 1 gitu ya. Jadi outputnya untuk FGD 1 ini selain kita memperkenalkan diri kepada masyarakat dan juga kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan, itu outputnya adalah kita mendapatkan kantung masalahnya apa gitu ya. Nah, nanti setelah eh, apa kita mendapatkan kantung masalahnya itu apa, baru teman-teman membuat yang namanya format pengkajian gitu. Jadi setelah FGD 1 ini baru kita akan menyusun yang namanya format pengkajian, lalu kita akan melakukan pengkajian ya kepada masyarakat
Nah, nanti hasil pengkajian ini yang akan teman-teman bawa ke FGD 2. Nah, FGD 2 ini apa sih yang dilakukan adalah teman-teman mengumpulkan kembali masyarakat untuk kita merencanakan intervensi. Jadi nanti di FGD 2 ini teman-teman akan menjelaskan hasil dari pengkajian yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi kita akan sampaikan kepada masyarakat apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita dapatkan, masalahnya apa, dan kita akan melakukan fokus group discussion atau diskusi dengan masyarakat terkait kita mau ngapain gitu. Nah, biarpun nanti teman-teman sebelum turun ke FGD 2 itu harus sudah memiliki masing-masing rencana intervensinya. Ya, jadi nanti sebelum FGD 2 itu teman-teman di masing-masing kelompok wajib untuk menyelesaikan hasil pengkajian sampai dengan Renpra asuhan keperawatan komunitas itu harus sudah selesai gitu. Nah, di FGD 2 ini biarpun kita sudah menyelesaikan Renpra, tetapi kita jangan jangan menampilkan Renpra itu kepada masyarakat gitu. Jadi kita eh, apa ya em, teknis diskusinya itu adalah apa yang mau dilakukan, apa kebutuhan di masyarakat. Nah, nanti kita akan menemukan masyarakat yang beragam. Kalau misalkan masyarakat di wilayah binaan kita itu ternyata pasif ya, ketika kita bilang kalau kita menemukan sekian persen itu ternyata pengetahuan tentang TB-nya kurang, perilakunya juga sekian persen itu ternyata masih beresiko tinggi untuk penyebaran apa namanya TB di masyarakat. Nah, itu kira-kira apa yang mau dilakukan? Kalau misalkan masyarakatnya tidak menjawab atau misalkan pasif, nah baru tuh teman-teman boleh keluarkan rencana intervensi. Misalkan rencana intervensi pertama teman-teman memang sudah merencanakan POA-nya itu adalah membuat edukasi ya tentang TB. Nah, itu boleh tuh diusulkan. Nanti akan kita buat satu format apa ya table berikut nanti di situ jadi POA-nya itu teman-teman buat dalam satu tabel kosong yang akan diisi bareng-bareng pada saat FGD 2 gitu. Nah, output dari FGD 2 ini adalah POA yang akan dilakukan bersama dengan masyarakat. Oke, jadi kalau FGD 1 tadi outputnya adalah kantong masalah, FGD 2 outputnya adalah POA yang sudah disepakati oleh masyarakat. Nanti setelah kesepakatan dengan masyarakat bahwa tindakannya atau POA-nya apa, itu kita akan minta salah satu perwakilan dari masyarakat yang eh, berdiskusi dengan kita tadi untuk memaparkan gitu ya rencananya tanggal berapa, kegiatannya apa, siapa penanggung jawabnya, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Ya, isi POA itu lah yang akan dijelaskan dan menjadi output atau luaran dari FGD 2. Nah, bagaimana FGD 3? FGD 3 ini akan punya rentang waktu yang agak lama. Nah, kalau FGD 1 tadi di minggu pertama ya teman-teman, diharapkan jangan lama-lama. eh Kalau bisa hari ketiga itu ya maksimal kita sudah melakukan FGD 2 berarti nanti saya akan menyerahkan kepada teman-teman ya silahkan nanti teman-teman membuat apa ya membuat ini biasanya 3 kali FGD ada penanggung jawabnya kelompok 1, 2, 3 cuman karena kita ada 4 kelompok ya untuk di angkatan ini nanti mungkin silahkan teman-teman apa ya bergantian siapa yang akan in charge DFGD 1, 2, dan 3 gitu ya. Atau mungkin nanti akan saya buat lagi kelompok untuk komunitas terkait FGD ini. Nah, jadi nanti dari mulai perencanaan, membuat laporan pendahuluan FGD, em, sampai dengan penyebaran surat dan konfirmasi tempat dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab dari kelompok yang in charge di masing-masing FGD gitu ya. Jadi selain nanti teman-teman punya bukan target, punya eh, kewajiban untuk melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi terkait masalah, nah teman-teman juga punya kewajiban melaksanakan FGD ini ya. Tapi terserah sih kalau misalkan apakah mau bareng-bareng aja satu kelompok atau memang nanti ada masing-masing penanggung jawab di tiap FGD. Enaknya sih memang masing-masing penanggung jawab tiap FGD ya, karena biar nanti teman-teman akan membagi konsentrasi itu eh, biasanya nih, jadi nggak yang dia-dia lagi yang ngurusin FGD, tapi makanya tanggung jawabnya akan terbagi rata gitu.
Ya, oke. Itu tadi FGD 1 diusahakan di minggu pertama, teman-teman sudah selesai melaksanakan FGD 1. Di hari ketiga, mungkin di hari Rabu. Jadi hari pertama, Senin, Selasa itu kita koordinasi untuk melakukan FGD 1. FGD 1 itu dilakukan hari Rabu. Ya, ini biasanya seperti itu. Nah, untuk FGD 2, karena kita harus sudah menyelesaikan pengkajian sampai dengan Renpra, itu biasanya kita akan melakukan di minggu kedua gitu. Maksimal ya mungkin di hari Kamis atau Jumat di minggu kedua ya gitu. Jadi kita punya spare waktu 1 minggu untuk dari FGD 1 ke FGD 2. Kenapa nggak lama-lama? Karena kita butuh waktu untuk intervensi gitu. Kalau misalkan nanti memanjang FGD 2-nya ada di minggu ketiga, kita cuma punya waktu intervensinya itu mepet gitu ya. Jadi selesaikanlah FGD 2 ini di minggu kedua. Minggu ketiga dan keempat dan kelima itu adalah waktu teman-teman melakukan intervensi yang sudah direncanakan pada saat FGD 2. Ini untuk komunitas ya. Kita sudah selesai tadi membahas keperawatan keluarga. Nanti mungkin saya akan kembali lagi, tapi kita fokus dulu sekarang di komunitas. Nah, nanti setelah selesai intervensi diberikan, kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Jadi teman-teman akan menyebarkan kembali em, format pengkajian yang pada saat minggu pertama itu teman-teman sebarkan gitu. Jadi kita mau melihat bagaimana kenaikan misalkan pengetahuannya, sikapnya, perilakunya atau apapun yang teman-teman ukur em, pada saat setelah teman-teman melakukan intervensi. Jadi nanti di FGD 3 ini teman-teman akan memaparkan hasil kegiatan yang sudah dilakukan dan bagaimana sih penurunan atau peningkatan dari tadi kuesioner yang teman-teman ambil gitu. Oh, ternyata setelah diberikan intervensi gitu ya, pengetahuannya meningkat dari berapa menjadi berapa. Terus setelah diberikan intervensi sikapnya juga meningkat, perilakunya juga meningkat misal gitu ya. Nah, itu harus ditampilkan datanya di FGD 3. FGD 3 ini kapan dilakukannya? FGD 3 ini dilakukannya minggu kelima, minggu terakhir. Pokoknya setelah semua selesai, intervensi selesai, pengkajian selesai, teman-teman melakukan yang namanya FGD 3. Nah, FGD 3 ini di minggu kelima, kalau bisa, ini di awal minggu kelima. Kenapa? Karena kalau sudah selesai FGD 3 itu teman-teman sisanya sudah selesai tinggal mengerjakan laporan saja. Kecuali yang belum selesai nih ujian keperawatan keluarganya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah selesai FGD 3 di awal minggu, berarti teman-teman punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan laporan sebelum masuk ke stase berikutnya. Paham ya maksud saya ya? Karena untuk keperawatan komunitas pun teman-teman punya kewajiban untuk membuat laporan yang harus diserahkan bukan hanya kepada saya, bukan hanya kepada kampus, tetapi juga kepada Puskesmas dan juga Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Gitu ya. Jadi laporan ini jangan sampai telat. Jadi kalau bisa akhir minggu kelima itu sudah selesai, kita sudah menyerahkan laporannya, itu sudah ditunggu oleh pihak Puskesmas dan juga Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Gitu ya dan em, pastinya laporan ini jangan langsung teman-teman kirim, tetapi harus melalui proses bimbingan juga ya, harus dicek juga oleh koordinator masing-masing kelompok, bukan koordinator, dosen masing-masing kelompok. Seperti itu. Itu untuk FGD 1, 2, dan 3. Oke, nah format pengkajian fokus ini nanti yang akan teman-teman buat em, kompetensinya nurse adalah kita harus bisa membuat format pengkajian. Ini perbedaannya vokasi atau D3 dengan nurse. Ya, kalau teman-teman vokasi itu mereka kan pelaksana. Nah, mereka tidak punya kompetensi membuat format pengkajian. Nah, yang membuat format pengkajian ini adalah nurse. Nah, silakan teman-teman membuat format pengkajian sesuai dengan kompetensi nurse ini fokus pada masalah kesehatan di tiap kelompok. Jadi, nggak lagi teman-teman menilai secara keseluruhan gitu ya, tetapi teman-teman sudah mengkaji fokus. Makanya tadi FGD 1 fokusnya adalah outputnya ada teman-teman menentukan kantung masalah di tiap kelompok. Kenapa? Karena nanti em, akan berlanjut kepada membuat format pengkajiannya tentang masalah apa. Oke, lanjut
setelah selesai pengkajian, analisis datanya, terus kita menegakkan minimal 2 diagnosa keperawatan komunitas di level komunitas ya. Kita buat scoringnya, mana yang jadi prioritas. Nah, yang dilaksanakan itu hanya yang prioritas aja sebenarnya. Ya, terus asuhan keperawatan komunitas ini nanti saya akan jelaskan. Kalau teman-teman lupa, berfokus pada 3 level preventif, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, sama seperti keperawatan keluarga, yang teman-teman lakukan di keperawatan komunitas ini juga hendaknya ber eh, apa ya ada referensi dari evidence base atau artikel penelitian. Nah, jangan lupa ya bekerja sama dengan pemegang program di Puskesmas karena kita turun itu atas izin dari Dinas Kesehatan, turun ke Puskesmas membantu. Kita ini dalam tanda kutip adalah kepanjangan tangan dari Puskesmas gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus berkoordinasi dulu dengan Puskesmas. Jangan sampai Puskesmas tidak kita libatkan dalam intervensi apapun yang akan kita lakukan. Bahkan sebelum teman-teman menentukan renpra misalkan ya, itu teman-teman boleh banget untuk berkoordinasi dengan Puskesmas. Kira-kira di Puskesmas ini ada kegiatan apa yang terkait misalkan TB. Nah, apakah itu bisa dilanjutkan atau bisa dilakukan dibantu oleh teman-teman gitu ya, sehingga juga membantu pencapaian tugas dari teman-teman eh, perawat di puskesmas gitu ya. Atau misalkan koordinasi dengan puskesmas, apakah tindakan yang mau dilakukan sesuai dengan evidence base yang teman-teman cari ini kira-kira bisa tidak sih dilaksanakan? Karena eh, apa ya ya yang paling tahu wilayah adalah pasti petugas penanggung jawab wilayah di puskesmas. Jadi teman-teman sering-seringlah berkoordinasi dengan perawat puskesmas yang menjadi penanggung jawab wilayah. Ya, sering-sering koordinasi, sering-sering konsultasi gitu ya. Karena biar nanti kita tidak di apa ya eh misalkan nih kita menghindari adanya eh ternyata itu tidak sesuai misalkan gitu ya, atau itu sudah pernah dilakukan atau intervensi itu sudah sering dilakukan gitu ya. Jadi kita menghindari hal-hal yang mungkin ya juga tidak diinginkan atau beresiko. Jadi kita harus koordinasi dengan pemegang program atau penanggung jawab wilayah di puskesmas gitu. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, ini kita banyak ya, padat banget. Biarpun nggak ada jadwal dinasnya, tapi teman-teman isi dari stase Komkol ini banyak sekali ya. Nah, eh nah ini terkait jadwal dinas tadi, teman-teman tiap hari teman-teman kewajiban datang dari jam 8 pulang jam 4 sore ya. Itu nggak ada dinas pagi, dinas sore, dinas malam ya. Tetapi setiap hari semua dinasnya sama dari jam 8 pagi kecuali ada kegiatan yang mengharuskan teman-teman datang lebih pagi dari jam 8 gitu ya. Terus pulang juga setiap hari kalau tidak ada kegiatan itu jam 4 sore. Tetapi kalau misalkan ada kegiatan di atas jam 4 sore ya berarti teman-teman menyesuaikan. Nah, dan tapi kalau itu tidak menjadi akhirnya oh kemarin kan saya pulangnya jam 5 berarti saya besoknya pulangnya jam 3 enggak seperti itu juga ya. Tetap aja karena kan kasuistik enggak tiap hari. Nah, terus selain tadi, teman-teman juga punya kompetensi sebenarnya UKS dan OHN ya. OHN itu adalah Occupational Health Nursing. Jadi dilihat apakah ada apa ya home industry misalkan di wilayah tersebut ya. Tetapi mungkin yang OHN ini opsional aja, tetapi yang menjadi kewajiban adalah teman-teman turun ke UKS. Nah, UKS ini kan settingnya setting sekolah. Teman-teman koordinasi lagi dengan pemegang UKS, penanggung jawab UKS di sekolah gitu. Syukur-syukur biasanya nih pernah ada beberapa angkatan yang lalu itu ternyata pada saat kita praktek itu ada jadwal juga puskesmas turun di sekolah. Jadi kita bisa satu kegiatan itu kita bisa sekaligus untuk mahasiswa, sekaligus juga untuk pencapaian target dari puskesmas. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti teman-teman koordinasi juga dengan puskesmas. Kira-kira sekolah mana yang kita bisa menjadi target untuk pengkajian dan intervensi UKS ini, kira-kira masalah di sana apa? Nah, teman-teman memulai pengkajian masalah tersebut
gitu, dari mulai perizinan ya, terus koordinasi dengan sekolah, terus juga melakukan pengkajian, terus lanjutnya melakukan intervensi dan juga evaluasi itu dilakukan secara mandiri, berarti bukan di bawah kegiatan puskesmas gitu. Nah ini disinilah membutuhkan bagaimana teman-teman melakukan koordinasi, melakukan lobbying, melakukan pendekatan dengan apa ya, pemangku-pemangku kebijakan yang ada di wilayah. Ini pembelajarannya di stase komunitas dan keluarga. Oke, itu tadi untuk keperawatan komunitas. Untuk keperawatan keluarga, kalau tadi kan ada ya minggu satu, minggu dua, minggu tiganya di keperawatan komunitas. Nah, untuk di keperawatan keluarga, mungkin teman-teman akan mulai pengkajian itu pada saat nanti kan di pengkajian pada komunitas itu teman-teman akan turun ke masing-masing warganya. Nah, saat pengkajian di komunitas itu teman-teman silahkan sudah menentukan ini keluarga binaan saya yang ini. Misalkan masing-masing itu sudah memetakan, oh ini yang menjadi keluarga binaan utama saya deh, ini yang menjadi resum, ini yang menjadi resum gitu ya. Eh, dan kalau bisa nanti kan karena pengkajian komunitas ini kita akan fokus, kita akan misalkan nih kajiannya adalah pengkajian terkait hipertensi. Nah, nanti kita akan diarahkan tuh oleh si kadernya yang hipertensi tuh ini minimal kita ada 30 ya. 30 apa namanya? Sasaran yang akan kita kaji gitu. Kalau lebih ya nggak masalah gitu. Nah, tapi dari eh, keluarga-keluarga yang kita jadikan sasaran pengkajian inilah yang akan menjadi keluarga binaan utama. Nah, jadi misalkan kelompok satu terkait hipertensi, berarti eh, salah satu keluarga yang dijadikan entah itu kelolaan utama atau kelolaan resum oleh anggota kelompok satu pasti terkait hipertensi salah satunya. Gitu ya. Jadi yang dikaji itulah itu juga yang dijadikan keluarga boleh binaan utama, boleh resum. Oke ya, tapi kalau diharapkan sih mungkin ya binaan utama ya, jadi kita bisa fokus tuh pada saat kita lakukan intervensinya, misalkan hipertensi, tapi hipertensi kan bisa macam-macam, bisa ada kompres hangat, bisa ada relaksasi otot progresif, bisa ada relaksasi yang lain gitu ya. Eh, itu nanti kita akan lihat bagaimana penurunan eh, kondisinya. Oke, nah eh kalau di minggu satu tadi kita fokus di komunitas dulu ya sampai dengan minggu kedua. Setelah FGD 2 itu kok di komunitas agak longgar karena teman-teman hanya menyiapkan untuk melakukan intervensi saja. Nah, disitulah mungkin teman-teman sudah setelah FGD 2 ini sudah mulai ya kalau bisa sih sebelumnya juga boleh ya teman-teman sudah mulai melakukan pengkajian ke keluarganya, sudah menentukan keluarga mana yang akan dibina, itu sudah mulai didatangi lebih sering gitu ya untuk melakukan pengkajian. Nah, nanti terjadwal di minggu ketiga dan keempat itu teman-teman sudah ujian supervisi oleh em, dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi di minggu satu dan minggu dua itu harus sudah diselesaikan tuh berarti pengkajian sampai dengan renraknya sudah selesai dengan dosen pembimbing masing-masing mahasiswa ya. Nah, nanti di minggu ketiga dan keempat itu ujian supervisi. Nah, nanti akan saya berikan nih jadwal ujiannya ya. Siapa yang dapat minggu ketiga, mungkin siapa yang dapat minggu keempat gitu. Nah, tapi nanti apa namanya di minggu kelima, nah makanya kita selesaikan semua ya persoalan kita di minggu keempat untuk intervensi. Nah, biar nanti di minggu kelima kita sudah fokus untuk mengerjakan laporan aja. Ya, semakin cepat FGD 3 dilaksanakan, teman-teman sebenarnya kalau mau mengerjakan laporannya tidak di posko, ya nanti kita akan mencari posko ya pada saat besok setelah kita pembukaan itu kita akan orientasi wilayah sekaligus kita mencari posko yang akan ditempati oleh teman-teman selama 5 minggu ada di lahan praktek Komkel gitu. Nah kalau FGD 3-nya sudah selesai sebenarnya teman-teman kita sudah selesai tuh. Nah, teman-teman nggak perlu lagi ke posko tetapi teman-teman silahkan menyelesaikan laporan baik keluarga maupun komunitas tadi ya. Oke, itu terkait area fokus dari dua stase sorry dua fokus ya dalam stase komunitas dan keluarga. Oke, ini asuhan keperawatan keluarga nanti saya hanya review sedikit bahwa ada penjajakan atau pengkajian tahap satu dan tahap 2. Nah, tahap satu ini tentang ini ya data umum keluarga,
tahap perkembangan keluarga, riwayat kesehatannya, bagaimana kondisi lingkungannya, struktur keluarganya seperti apa, fungsi keluarga seperti apa, stres dan coping yang dialami dan dilakukan oleh keluarga, harapan keluarga akan kedatangan mahasiswa sebagai perawat keluarga ini apa, data tambahan lain, dan juga ingat ada pemeriksaan fisik, ini harus juga didokumentasikan pada pengkajian tahap 1. Tahap 2 yang teman-teman lakukan adalah mengkaji 5 tugas kesehatan keluarga. Ya, ini ada indikatornya bagaimana keluarga mengenal masalah, bagaimana keluarga mengambil keputusan, apakah sudah melakukan perawatan sederhana di rumah untuk anggota keluarga yang memiliki masalah, keluarga memodifikasi lingkungan atau tidak, dan apakah keluarga sudah aktif melakukan atau memanfaatkan fasilitas kesehatan yang bisa apa ya, yang bisa diakses oleh keluarga. Oke, untuk diagnosanya, ini review diagnosa keperawatan keluarga tunggal ya, hanya masalah saja. Nah, ya, dan diagnosanya pada level keluarga. Jadi jangan lagi ambil saya Bu Mila, Bu Cia, dan Bu Nita, kita nggak mau lagi melihat ada diagnosa individu yang diangkat oleh teman-teman. Itu satu. Ya, diagnosa pada keperawatan keluarga adalah diagnosa yang level keluarga. Ini sudah diberikan listnya. Oke, yang kedua, jangan sampai diagnosa yang diangkat kan tadi saya bilang minimal 2. Jangan sampai tumpang tindih. Makanya untuk amannya biasanya satu diagnosa medis. Misal masalahnya itu adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini difokuskan pada satu diagnosa saja pada keperawatan. Diagnosa keperawatan pada level keluarga. Misal teman-teman mau ngambil nih terkait hipertensi, kita lihat etiologinya apa sih, kenapa bisa hipertensi? Oh, karena perilakunya cenderung beresiko merokok misalkan ya, terus juga tidak menjaga pola hidup yang sehat, makanan yang juga masih tinggi natrium misalkan ya. Nah, itu teman-teman bisa mengangkat diagnosa pada level keluarga adalah yang keempat ini nih, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, tapi untuk diagnosa yang kedua ya, kita tidak bisa lagi mengangkat hipertensi gitu. Kasus hipertensi ini sebagai atau masalah hipertensi ini sebagai diagnosa yang kedua. Kenapa? Karena pada saat teman-teman melakukan intervensi TUK 1 nantinya itu akan sama gitu, akan sama dengan TUK 1 pada diagnosa yang pertama tadi, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Misal, Bu, yang biasa terjadi nih ya, diagnosa satunya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Diagnosa kedua di sini ada terkait mana ya, defisit pengetahuan. Nah, biarpun di sini ada, betul ada ya, defisit pengetahuan ini adalah diagnosa pada level keluarga. Tetapi kalau kita ambil diagnosanya defisit pengetahuan, ini kan sebenarnya hanya satu tuks ya. Saya sebenarnya juga agak nggak setuju ini masuk ke level eh, keperawatan keluarga dan komunitas ya, karena kan dalam satu diagnosa itu kita nggak hanya melihat pengetahuan aja, kita juga melihat ada 4 tuk yang lain gitu. Nah, kalau misalkan secara scoring teman-teman mengangkat perilaku kesehatan cenderung beresiko ini menjadi yang prioritas utama, berarti kan ini dilakukan dulu kan. Nah, ketika ini sudah dilakukan eh, terus kita kan akan lanjut nih ke diagnosa kedua. Nah, karena ini sudah diselesaikan di tuk 1 terkait pengetahuan. Nah, kalau kita mengangkat diagnosa keduanya ada defisitnya, ada defisit pengetahuan, diagnosa kedua ini akan hilang. Kenapa? Karena sudah diberikan intervensi pada untuk pertama diagnosa yang sebelumnya gitu. Ya, jadi em, apa namanya? Jangan mengambil diagnosa keduanya itu adalah terkait hipertensi lagi deh gitu. Kenapa? Karena sudah komprehensif untuk di keperawatan keluarga itu dalam satu diagnosa intervensinya ada 5 tugas khusus tadi, ada 5 tujuan khusus tadi terkait dengan 5 tugas kesehatan keluarganya. Jadi apa yang harus dilakukan? Silahkan teman-teman kaji lagi ada masalah apa selain hipertensi yang dialami oleh salah satu anggota keluarganya yang bisa kita angkat ke dalam diagnosa keperawatan keluarga di level diagnosa keperawatan di level keluarga. Diagnosa keduanya kita mau angkat Bu, ada masalahnya itu adalah masalah terkait apa ya, asam urat lah misalkan ya, atau Bu, ini ada masalah anaknya misalkan ada gangguan gizi pada anaknya. Nah, kenapa anaknya bisa terjadi gangguan gizi? Jadi kita nggak fokus kepada si anak, kalau
diagnosa individu kan kita akan fokus nih, si anak ini gangguan gizi apa yang harus dilakukan pada si anak. Tetapi untuk di keperawatan keluarga, kenapa si anak ini bisa terjadi gangguan gizi? Kita lihat dalam konteks keluarganya. Apa yang dalam keluarganya ini, apa yang menyebabkan si anak ini kurang gizi? Apakah pengetahuan orang tuanya? Apakah kondisi ekonominya? Apakah pola asuhnya? Nah, itu yang akan kita angkat ke diagnosa asuhan keperawatan keluarga gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, oh ternyata anaknya ini kurang gizi karena terkait pola asuhnya. Sebenarnya ibunya, keluarganya mampu kok gitu, tetapi pola asuhnya nih anaknya ini tidak didisiplinkan untuk makan yang apa namanya makan sesuai waktu, misalkan terus juga pada apa namanya sesuai dengan eh aturan gizi misalkan gitu. Nah, berarti mana nih yang bisa kita angkat diagnosanya? Apakah em, penampilan peran orang tua yang tidak efektif ya, atau pencapaian peran menjadi orang tua, dan atau juga apa ya, pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif gitu. Terus perbedaannya apa, Bu? Buka lagi buku SDKI-nya. Di situ ada batasan karakteristik. Nah, kira-kira dari kondisi keluarga binaan kita, mana yang lebih pas nih diagnosanya? Apakah terkait eh apa namanya tadi eh, penampilan peran yang tidak efektif, atau pencapaian peran menjadi orang tua, atau risiko proses pengasuhan tidak efektif karena tadi terkait pola asuh, atau ke pemulihan kesehatan yang tidak efektif. Nah, nanti itu yang akan menjadi bahan diskusi dengan dosen pembimbing. Oke, ini terkait diagnosa. Oke, nah setelah kita menentukan diagnosa, kan nanti akan ada dua diagnosa. Nah, selanjutnya teman-teman melakukan yang namanya scoring. Nah, scoring ini ada 4 kriteria: sifat masalah, kemungkinan masalah untuk diubah, potensial masalah untuk dicegah, dan ada justifikasinya. Nanti silakan teman-teman melakukan mengkaji terkait justifikasi. Misal, kalau sifat masalahnya itu apa sih? Aktual, risiko tinggi, atau potensial. Mengacu pada kondisi. Pembenarannya ini mengacu pada kondisi. Kalau misalkan aktual, berarti kan saat dikaji itu ada masalahnya. Kalau terkait hipertensi, berarti saat dikaji memang ada riwayat hipertensi. Sorry, memang pada saat itu tekanan darahnya tinggi, berarti kan aktual. Tapi pada saat dikaji tekanan darahnya eh, stabil, Bu, karena dia rutin minum obat misalkan. Berarti apa? Risiko tinggi kan? Karena saat itu tidak aktual gitu. Ya, atau kita tidak fokus kepada tekanan darahnya, tapi kita fokus pada pemeliharaan kesehatan keluarganya. Ya, saat itu aktual tidak, pemeliharaan kesehatan keluarga itu tidak efektif. Iya, karena keluarga nggak tahu. Berarti ya kita jadikan aktual, biarpun apa, tekanan darah si anggota keluarganya itu pada saat ini stabil. Itu bisa aja karena dia, kita kan mengacunya ini pada diagnosa yang kita angkat ya gitu, bukan lagi pada kondisi si individunya gitu. Kita udah naik nih levelnya pada level keluarga, bukan lagi pada level individu. Terus kemungkinan masalah untuk diubah atau diatasi sebenarnya. Jadi kalau kalau kita bikin SWOT kan ada tuh ya, masalah teratasi. Nah, itu kemungkinannya mudah gitu ya. eh Ya, so-so lah ya. Mungkin bisa, mungkin enggak sebagian, atau enggak bisa dicegah nih. Nah, ini nanti pembenarannya silahkan teman-teman. Misal, eh, persepsi teman-teman dalam waktu 2 minggu ke depan, ini mungkin enggak masalah ini diubah atau diatasi. Kalau kalau misalkan dilihat dari kognitif keluarganya bagus, sumber daya keluarganya juga bagus, terus juga kita sebagai perawatnya itu memiliki eh, kita yakin bahwa eh, kita ini dibekali dengan ilmu yang cukup, misalkan gitu ya. Terus juga bagaimana sumber daya di lingkungannya, kita pede aja memberikan skornya 2. Oh, ini bisa nih kita atasi dalam waktu 2 minggu. Tapi kalau enggak, misalkan karena ini pasiennya juga lansia, kognitifnya juga sudah menurun gitu ya, terus secara ekonomi juga tidak baik misalkan gitu ya. Nah, ini kita bisa nih ambil apakah sebagian atau sepertinya susah deh, Bu, nggak bisa deh 2 minggu ini teratasi. Gitu. Itu nanti terserah teman-teman ya. Itu justifikasinya ada di teman-teman, itulah yang nanti akan jadi bahan diskusi. Nah, terus terkait potensial masalah untuk dicegah ini adalah terkait ada nggak sih komplikasi kalau misalkan masalah ini di eh, tidak kita atasi atau tidak diberikan intervensi, gitu ya. Ada nggak?
potensial masalah lain ya. Terus kalau misalkan kita berikan intervensi, ini bisa nggak kita cegah nih? Misal hipertensi kan komplikasinya apa? Mungkin akan terjadi stroke gitu. Nah, kalau kita berikan intervensi ini, mungkin nggak stroke itu dicegah gitu. Terus kemungkinan pencegahannya itu seberapa besar? Nah, ini bisa dilihat dari berat ringannya masalah. Kalau misalkan dia sudah lansia nih si penderitanya, atau misalkan kita merasa kita tidak mampu untuk merubah situasi dari keluarganya terkait pemberian kesehatan keluarga dalam waktu 2 minggu, ya berarti kita anggap masalahnya itu berat. Berarti potensial masalah untuk dicegah itu adalah rendah. Ya, jadi skornya 1. Jadi ini tidak bisa kita kita cegah dalam waktu 2 minggu nih, gitu si komplikasi ini. Itu harus butuh waktu yang lebih lagi misalkan, gitu ya. Itu nanti silahkan teman-teman jelaskan dalam kolom pembenaran. Nah, 1, 2, 3 ini adalah persepsi perawat, persepsi kita nih yang sebagai tenaga kesehatan atau perawat. Nah, kriteria yang keempat ini adalah persepsi dari keluarga. Jadi setelah kita selesai melakukan pengkajian, kalau di komunitas ADFGD 2 ya, kita jelaskan kembali kita mau sudah apa yang kita dapatkan, kita mau ngapain sama nih ya di apa namanya di keperawatan keluarga kita juga melakukan yang hal yang sama. Setelah selesai pengkajian, kita balik ke keluarga, kita kasih tahu ada berapa masalah yang kita temukan. Nah, dari 3 atau dari 2 masalah ini mana yang paling dirasakan menonjol dan pengen dilakukan lebih dulu. Nah, inilah yang teman-teman masuk input dalam kriteria 4. Jadi kriteria 4 ini nggak bisa dikarang-karang, harus jawaban dari keluarga. Ya, nih lihat. Makanya di sini pembenarannya adalah persepsi keluarga terhadap masalah. Oke ya, gitu. Jadi Bu, dua-duanya ingin segera diatasi ke kata keluarganya. Minta keluarganya untuk memberikan ranking. Ya, harus berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena bisa jadi kriteria 1, 2, 3 ini kita memberikan skornya sama. Tetapi ini akan menjadi perbedaan di kriteria keempat. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman bingung nanti pada saat scoring, skornya sama kok dua-duanya gitu ya. Nah, kita usahakan dengan persepsi yang kedua ini, yang keempat ini, yang kriteria keempat ini kita minta keluarga untuk memberikan ranking. Misal ada hipertensi, ada asam urat misalkan tadi. Yang dirasakan menonjol itu adalah terkait hipertensinya, misal ya. Karena sudah sering dirasakan gitu ya. Terus juga em, ada nyeri gitu. Tapi kalau di asam uratnya ini dia tidak merasa menonjol karena tidak ada gejala mungkin yang dirasakan. Tetapi pada saat kita cek asam uratnya tinggi 12 gitu. Tapi tidak ada gejala yang dirasakan atau gejalanya itu tidak semengganggu si nyeri pada hipertensinya. Nah, itu apa namanya? Bisa jadi yang terkait hipertensi itu dia skornya lebih besar dibandingkan dengan yang asam urat. Gitu. Jadi kita minta keluarganya itu untuk membuat ranking. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya adalah skornya dibagi skor tertinggi dalam kriterianya dikali bobot. Bobotnya bisa dilihat di sini ya. Ada 1, 2, 1, dan 1 nih. Kriteria 4, 1. Berarti kalau di sini ini pengandaian ya, skornya 3, ya berarti kan aktual. Perhitungannya adalah skor dibagi nilai tertinggi dikali bobotnya 1. Jadi ini 1. Ya, sama, kriteria 2 juga sama. Skornya dibagi nilai tertinggi dikali bobotnya 2 kan. Oke, yang poin 3 ini skornya juga 3 dibagi eh, skor tertinggi dikali bobot. Terus untuk yang kriteria 4 masih sama, skornya berapa dibagi nilai tertinggi dikali bobotnya 1. Nah, nanti ini akan dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 1 berapa nih? 3, 4, 5. Berarti diagnosa ini misalkan ya, skornya adalah 5. Gitu. Nah, nanti akan dilihat nih diagnosa 1 sama diagnosa 2 skornya yang paling tinggi yang mana. Kalau yang paling tinggi adalah diagnosa yang kedua misalkan ya, atau diagnosa yang pertama, berarti itulah yang menjadi diagnosa prioritas. Itu yang menjadi prioritas teman-teman harus menyelesaikan dalam waktu 2 minggu gitu. Nah, jadi Bu diagnosa 2
perlu nggak kita lakukan? Kalau ada waktu dan teman-teman bisa melakukan secara bersamaan, misalkan di minggu satu itu selesai, minggu kedua teman-teman mau coba diagnosa yang kedua, itu boleh. Tapi yang menjadi kewajiban teman-teman sebenarnya hanya diagnosa yang utama, itu selesaikan untuk 1 sampai 5 ya, buat jadi nanti teman-teman dibuat dievaluasinya. Kalau misalkan ada bisa dikejar 2 diagnosa itu lebih baik ya, Bu Nita, Bu Cia, Bu Mila, nanti dicek lagi kalau ada yang bisa mengejar 2 diagnosa nilainya tolong ditambahin ya. Tetapi kewajibannya memang hanya diagnosa yang pertama ya. Oke, selain tadi, ini juga ada em, tingkat kemandirian keluarga yang harus teman-teman kaji sebelum dan sesudah pemberian intervensi. Ini ada kriterianya, eh, ada scoringnya nanti tingkat kemandirian keluarga 1, 2, 3, 4 ya. Nanti teman-teman lihat ada di panduan. Oke. Oke, nah selanjutnya untuk intervensi tadi ya, em, mudah-mudahan teman-teman masih ingat intervensi Renpra untuk intervensi keperawatan keluarga. Ini ada 5 tugas kesehatan keluarga, menautkan SDKI dengan Psiki. Oke, terus mana nih ya? Oke. Terus cari diagnosanya, pilih intervensi yang mau diberikan. Nah, tapi sisipkan ya, di terserah teman-teman nanti mau ambil intervensinya. Cuman biasanya kita tuk 3 ya. Kenapa? Karena intervensinya itu em, kalau bisa direct maupun indirect care. Direct itu boleh yang kita langsung berikan intervensinya ke pasien. Misalkan kalau Bu kita mau terapinya kompres hangat, berarti kan itu direct, dan indirect kita kalau indirect itu kita apa namanya mengajarkan gitu ya. Kayak misalkan relaksasi senam diabetes, misalkan senam kaki diabetes. Nah itu kan sebenarnya poinnya adalah indirect care karena kita mengajarkan bagaimana caranya biar nanti bisa dilakukan kembali. Kalau direct care itu lebih ke intervensi-intervensi yang sifatnya spesialistik. Jadi kita nggak bisa tuh ngajarin ke keluarga kayak misalkan kita mau ambil tindakannya masas gitu ya. Masas ini sebenarnya nggak bisa diajarkan nih ke keluarga kecuali misalkan mungkin pijat-pijat yang sederhana kayak misalkan pijat bayi, ada pijat bayi yang untuk meningkatkan nafsu makan atau pijat balita ya yang itu harus rutin dan sederhana itu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan kayak akupressure, akupuntur, terus juga kemarin tuh ada yang muncul kalau nggak salah bekam ya Bu Mila apa Bu Cia tuh ya. Nah, kalau misalkan memang teman-teman bisa melakukan direct care itu silahkan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pernah, cuma mau coba-coba aja, saran kami jangan deh gitu ya. Jangan karena terkait spesialistik ini kan sebenarnya ini harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional mengerjakannya. Kalau bisa malah mungkin di beberapa intervensi itu harus ada em, sertifikasinya. Kayak misalkan kita mau memberikan hipnoterapi itu nggak sembarang orang bisa melakukan hipnoterapi kan, nggak sembarang perawat gitu. Harus ada melalui serangkaian sertifikasi dulu kompetensinya gitu ya. Jadi teman-teman coba nanti kita akan diskusikan terkait intervensinya, apakah itu bisa dilakukan atau tidak bisa, biarpun ada referensinya gitu ya. Nah, dan sama dalam ujian nanti harus ada kognitif ya, tindakan yang mengarah pada kognitif berarti teman-teman harus melakukan tuk 1 gitu ya, minimal ada tuk satunya dan juga tuk 3 di direct atau indirect care gitu ya. Dan nanti di tuk 3 inilah yang diharapkan teman-teman sesuai dengan evidence base gitu. Ini ada contoh-contohnya ya. Oke, nah ini setelah intervensi, teman-teman membuat laporan. Di sini ada implementasi dan evaluasi. Nah, oke. Nah, untuk implementasi dan evaluasi ini, teman-teman silahkan nanti di di Renpra itu melihat di evidence base-nya itu berapa hari sih dilakukannya. Jadi evidence base-nya itu harus jelas ya. Mungkin kemarin yang di Gerontek sudah mudah-mudahan sudah paham tuh bagaimana memilih evidence base, terus juga bagaimana sih artikel yang baik itu, yang lengkap pikoknya itu kayak gimana. Nah, itu silahkan teman-teman aplikasikan juga dalam mencari intervensi unggulan di asuhan keperawatan keluarga dan juga komunitas kali ini.
gitu. Jadi kalau misalkan di artikelnya disebutkan 7 hari, ya berarti teman-teman duplikasi itu 7 hari. Kalau di artikelnya mengkajinya nyeri, berarti teman-teman juga melakukan pengkajiannya, ya pengkajian nyeri untuk evaluasi hasil. Ya, untuk LP-nya mirip dengan LP Gerontik kemarin ya. LP-nya kita adalah sifatnya LP intervensi, bukan LP teori. Oke ya. Nah, ini terus evaluasinya silahkan implementasinya silahkan teman-teman dari mulai waktunya, jam berapa, jamnya ini kurang ya. Implementasinya apa, dilakukan evaluasinya di hari itu apa, menggunakan SOAP gitu ya. Jadi SOAP kalau misalkan intervensi dilanjutkan, nah planningnya apa ditulis di situ. Ya, misalkan intervensi hari ketiga untuk terapi unggulannya apa gitu. Ya, dibuat per hari atau per kunjungan untuk setiap diagnosa. Oke, itu tadi untuk perawatan keluarga. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh diketik di chat juga ya. Oke, lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan pengkajian diagnosanya juga ya. Silakan diagnosanya tunggal pada level komunitas minimal 2. Kita pakai scoring USG. Nanti akan di-skor. eh, ini persepsi perawat. Kalau tadi ada persepsi keluarga, kalau untuk komunitas persepsi teman-teman semua ya. Terus ini ada intervensinya juga. Tolong dicari artikel penelitian yang terkait intervensi yang mau dilakukan ya. Mungkin hanya satu saja. Terus nah ini dia ya yang harus dikumpulkan adalah ini ya untuk laporan pendahuluan keluarga komunitas ini nanti eh, kalau ada yang bisa ke kampus nanti buku pedoman itu sudah bisa diambil. Oke, tapi nanti saya akan kirim. Kayaknya udah ya, saya kirim juga pada saat kemarin di grup kalau ada teman-teman yang download. Tapi kalau kelewat nanti saya kirim lagi. Oke, terus laporan kegiatan ini dari mulai pengkajian, asuhan keperawatan, laporan pendahuluan, terus juga laporan kegiatan keluarga dan komunitas, dokumentasi kegiatan keluarga dan komunitas itu dijadikan satu bundel dalam PDF untuk laporan individu seperti biasa diemailkan ke email Prodiners ya yang prodiners@civitas.unas.ac.id gitu. Ya, dengan format yang sama seperti kemarin status-status sebelumnya. Oke, sampai sini mungkin eh, cukup ya paparan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tadi melatih nama ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini bisa di screenshot mungkin teman-teman. Melati belum ada ya. Bentar, saya cek dulu. Kalau Melati masuk kelompok satu, sorry, nggak masuk ya. Itu kelompok satu baru 7 orang. Melati masuknya di kelompok satu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, kurang satu itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Atau ada tambahan dari Bu Cia, Bu Mila, Bu Nita? Ya, terima kasih Bu Intan. Mungkin sedikit ya, nggak banyak. Jadi hanya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman bahwasanya sebenarnya sama ya, nggak jauh beda antara nanti ketika teman-teman itu supervisi atau intervensi di keluarga ataupun juga di komunitas. Jadi hampir sama dengan yang di gerontik. Jadi harus mengandung 3 ranah, afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Nah, jadi teman-teman nggak bisa tuh kalau cuma ngasih penkes doang, tapi tetap harus ada yang diajarkan. Dalam hal ini adalah psikomotor. Karena kalau afektif kan kita sulit ya untuk menilai ya. Ibarat kata keluarganya mau mendengarkan saja itu sudah kita anggap sebagai afektif gitu kan. Sehingga teman-teman nanti wajib dalam setiap memberikan intervensinya harus ada kognitif dan juga psikomotor. Dan untuk supervisi keperawatan keluarga, karena ini sifatnya adalah keperawatan keluarga, maka ketika nanti teman-teman itu supervisi harus ada anggota keluarga yang mendampingi. Jadi nggak boleh cuman, tadi udah sampaikan belum ini Bu Intan? Anggota keluarga yang mendampingi. Oh iya, belum Bu. Iya, heeh. Jadi harus ada anggota keluarga yang mendampingi.
Nah, karena ini adalah settingannya keluarga ya, bukan individu. Jadi nanti pada saat teman-teman intervensi minimal ada anggota keluarga yang sakit tersebut gitu kan. Misalkan teman-teman mau intervensi masalah hipertensi yang diderita sama si bapaknya gitu kan. Maka ada si bapaknya yang menderita hipertensi dan ada anggota keluarga lain yang mendampingi gitu. Nah, anggota keluarga yang lain mendampingi ini adalah minimal dia adalah orang yang sudah mampu berpikir dalam artian gini, Bu, ada yang dampingin karena istrinya kan kerja, Bu, anaknya juga pada kerja. Ada cucunya, Bu, cucunya masih umur 5 tahun. Bisa nggak, Bu, untuk dampingi? Nggak bisa, karena kan anak 5 tahun kan belum bisa berpikir secara matang gitu ya. Jadi nanti anggota keluarga yang mendampingi adalah anggota keluarga yang sudah bisa diajak berpikir gitu. Kalau kan memang Bu keluarganya adanya malam semua Bu datangnya gitu kan, sedangkan si ibu ini yang sakit asam urat ini dia biasanya sehari-hari dari pagi sampai sore cuman sendiri di rumah. Suaminya, anak-anak yang sudah besar itu baru nyampe rumahnya malam gitu. Maka tawarkan kepada si ibu tersebut, ibu kira-kira nyaman ditemenin sama siapa? Apakah misalkan si ibu tersebut punya keluarga dekat dia yang tinggal di sekitar rumahnya dia, atau ibunya nyaman ditemenin sama tetangganya yang memang sudah dekat sama dia gitu. Jadi kalau semisal nih, Bu, kebetulan si ibu ini nih sama tetangganya nggak deket, udah gitu dia keluarganya jauh karena dia orang pendatang gitu kan, mau tidak mau jalan terakhir adalah ditemenin sama kadernya. Itu seperti itu. Jadi tidak boleh dalam intervensi keperawatan keluarga kita hanya mengintervensi individunya, tapi harus ada anggota keluarganya. Itu untuk yang intervensi apa namanya keluarga ya. Nah, terus tambahan sedikit lagi terkait dengan keperawatan keluarga juga nanti tadi Bu Intan sudah jelaskan tingkat kemandirian keluarga belum Bu? Sudah, Bu, tapi skor. Iya. Jangan lupa tingkat kemandirian keluarga dikaji sebelum sama sesudah intervensi gitu. Jadi tingkat kemandirian keluarga itu dikaji di minggu pertama untuk yang pre-nya dan tingkat kemandirian keluarga yang postnya nanti dikaji di minggu kelima atau di minggu ketika teman-teman sudah selesai sudah mau selesai prakteknya. Itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai nah itu ya sudah itu seperti itu. Itu juga yang biasa terlewat. Nah, lalu berikutnya mungkin sedikit tambahan terkait dengan komunitas. Jadi untuk pengkajian atau untuk masyarakat yang nanti teman-teman itu akan berikan kuesioner pengkajian, gitu kan? Itu mohon diingat-ingat kalau perlu dicatat rumahnya di mana, gitu kan? Lokasinya di mana? Karena nanti masyarakat itu juga atau warga itu juga yang akan teman-teman berikan kuesioner posnya, gitu supaya nanti terlihat perbedaannya antara nilai sebelum dan nilai sesudah. Dan kalau bisa, make sure juga bahwasannya orang-orang atau warga-warga yang mengisi kuesioner pre itu datang pada saat teman-teman melakukan intervensi pertama dan intervensi kedua. Gitu. Jadi supaya benar-benar nih teman-teman nanti apa namanya datanya benang merahnya itu dapat gitu. Jadi jangan sampai nanti kuesioner pre yang ngisi siapa, nanti intervensi yang datang orangnya beda lagi, terus kuesioner pos udah beda lagi yang ngisi gitu. Nah, itu akhirnya nanti yang kacau datanya gitu dan kita tidak bisa melihat perbedaan antara sebelum dan sudah teman-teman praktek di sana. Gitu ya. Jadi kalau untuk komunitas teman-teman pastikan bahwasannya yang teman-teman kasih kuesioner pre itu adalah orang yang sama dan orang yang akan datang ketika teman-teman intervensi 1 dan 2 dan orang yang sama juga ketika nanti teman-teman akan mengambil data pos itu seperti itu. Gitu sih Bu Intan, mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu Cia. Bu Mila, Bu Nita, apakah ada tambahan, Bu? Cukup, Bu. Maghrib, Jam berapa sih ini? 5:30 lewat. Masya Allah. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Yo, yo. Sebelum kita mulai nih, saya ada kesempatan buat bertanya. Sembari berjalan aja kali Bu, nanti Bu pas bimbingan Bu. Mudah-mudahan udah Atau jelas. besok Bu, teknis besok Bu. Oh iya, Gimana Bu? besok itu informasi terakhir sih saya dapatkan
kita akan pembukaan di Puskesmas Cikoko ya, karena memang saat ini di Puskesmas Kecamatan Pancoran itu sedang dalam renovasi, jadi tidak ada tempat yang cukup besar untuk menampung kita ber-26 dengan dosen pembimbingnya, seperti itu. Jadi direncanakan terakhir itu adalah di Puskesmas Cikoko, cuma memang masih saya konfirmasi ulang ya kepastiannya, apakah memang di Puskesmas Cikoko atau kita pembukaannya di kelurahan, karena waktu itu bilangnya masih mau dicek kembali oleh uh, PJ Perkesmas di Puskesmas Kanjuruhan gitu. Nah, untuk teknis jam berapanya pun saya masih masih menunggu ya konfirmasinya, karena biasanya sih memang nggak pas jam 8 ya, mungkin jam 9, tapi diharapkan mahasiswa sudah hadir di tempat dari jam 8. Cuman kan karena satu yang harus diperhatikan, puskesmas ini biasanya tempatnya kecil ya, terus kita kan banyak. Nah, mereka juga kan ada pelayanan, jadi tolong teman-teman jangan bergerombol gitu ya, menghalangi pelayanan yang sedang berlangsung. Saya coba cari info sampai malam. Kita tunggu ya jawaban dari Bu Christine untuk teknis besok itu disampaikannya jam berapa. Karena kalau misalkan kita jam 9, kalau bisa ya teman-teman datangnya mendekati jam 9, tapi jangan telat gitu. Jangan juga misalkan dari jam 8 ya, karena terkait tempat kalau di puskesmas. Tapi kalau di kelurahan diharapkan teman-teman 30 menit sebelum waktu pembukaan itu sudah hadir. Seperti itu em, teknisnya. Bu Cia, besok mungkin ya Bu Ya, Cia. oh iya Bu, masih belum tahu jam berapa mulainya. Mungkin sekalian juga untuk ini Bu, apa namanya seragam. Nah, kebetulan ada yang nanya ya. Jadi Hmm. kalau untuk seragam selama praktek komunitas keluarga 5 minggu itu, teman-teman menggunakan atasan hitam, atasan putih, bawahan hitam. Nah, bawahan hitam ini bisa rok, bisa celana bahan. Kalau memang menggunakan rok, itu harus yang minimal di bawah lutut ya Bu Intan ya, terus seperti itu. Lalu tidak boleh juga berbahan jeans. Sebentar. Ya, Tidak boleh juga berbahan jeans gitu seperti itu. Jadi harus berbahan kain ya. Terus seperti itu. Lalu atasan juga nggak boleh kaos gitu ya. Jadi harus kemeja. Nah, terus untuk yang berhijab itu hijabnya gimana Bu Intan? em, teman-teman kalau disepakati aja hijabnya itu kita pakai hijab putih ya gitu. Putihnya juga mungkin teman-teman karena kita kan pakai setiap hari, jadi boleh nggak Bu putihnya ada coraknya, boleh, tapi jangan dominan coraknya daripada putihnya gitu. Nah, untuk jilbabnya juga saran saya sih putih aja, karena pernah ada satu angkatan kalau nggak salah ya, Bu Cia, yang jilbabnya hitam, karena ini kan kita di lapangan ya, kalau hitam itu nanti Iya, panas dan nggak panas. nah, gitu. Jadi ya jilbabnya juga putih aja gitu ya. Terus juga kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan seperti FGD, terus nanti pembukaan besok di Pustu, terus kegiatan intervensi itu diharapkan teman-teman memakai jas alma mater UNAS. Iya, diwajibkan ya Bu Intan. Jadi setiap kali ada kegiatan yang sifatnya bersama-sama, itu teman-teman wajib menggunakan jaket alma mater. Gitu. Nah, ini Karena kalau hitam putih doang nanti disangkanya sales panci. Sarah, Ulfa sama Verly ya, mudah-mudahan sudah mengambil jas alma mater ya di UNAS. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bisa, Iya, ya, boleh menyalakan mikrofon. Siapa tadi? iya, Bu, izin Ya. kalau selain jilbab putih boleh atau enggak ya Bu ya? Atau ada ketentuan warna lain Bu? Em, biasanya kita putih, soalnya biar gini, kita di masyarakat itu kan dikenali oleh masyarakat ya. Maksudnya biar dikenali bahwa oh ini mahasiswa UNAS yang lagi berpraktek. Oh ya jangan lupa juga nanti pakai nemteknya itu jangan lepas ya teman-teman. Tiap mau kunjungan ke keluarga, tiap mau melakukan intervensi itu pakai seragam lengkap apa
pakai nemtek. Nah, khawatirnya kalau jilbabnya itu berganti-ganti warnanya, teman-teman, mungkin warga itu akan salah mengenali. Jadi kalau bisa memang ya putih aja gitu jilbabnya. Kalau misalkan mau ada coraknya boleh, tapi jangan terlalu lebih banyak coraknya tadi ya dibanding warna dasar putihnya gitu. Iya, Gitu. sedikit menambahkannya Bu Intan. Jadi teman-teman itu nanti tolong jangan pernah dilepas nemteknya ya. Jadi harus pakai nemtek, apalagi sekarang DKI mau pilkada. Khawatir nanti ada yang menyalahgunakan teman-teman, menyalahgunakan apa namanya identitas teman-teman, itu seperti itu. Enggak, tadi tuh ada tuh yang apa mbak-mbak pakai hitam putih gitu kan, tadi maksa-maksa untuk nyoblos si ini gitu. Nah, ntar akhirnya teman-teman malah yang jadi sasarannya itu seperti itu karena kebetulan kondisi ini juga pernah saya alamin dulu ketika di Depak pas ada pilkada juga gitu. Jadi teman-teman tolong identitasnya jangan pernah dilepas gitu. Bahkan saya juga khawatir nih nanti ini terkait dengan penggunaan jaket warna hijau. Soalnya takutnya ntar disinyalir mendukung apa namanya salah satu, tapi ntar tetap aja di apa dipakai ya dan digunakan pada saat acara gitu sih. Sama ini Bu Intan juga alas kaki tolong semuanya sepatu tertutup. Ya tidak ada menggunakan sendal atau sepatu sendal. Kalau toh memang teman-teman apa namanya mau menggunakan sandal jepit ya itu dipakai untuk di posko aja. Keluar posko harus pakai pakaian rapi. Ya, ingat juga harus menjaga kesopanan, sopan santun ya. Kalau misalkan teman-teman mau ke datang ke keluarga atau mau melakukan pendekatan ke kepala sekolah atau ke puskesmas, itu harus diingat teman-teman membawa nama Universitas Nasional. Lucia, boleh dilanjut, Bu? Ya Bu, dilanjut apa Bu? Izin tanya Bu, berarti Iya besok boleh kita silahkan. pakai hitam putih atau pakai baju putih-putih dulu Bu? Nah, kan tadi udah dibilangin, Mbak. Jadi, selama 5 minggu, teman-teman pakai putih hitam. Jadi, baju seragam nurse-nya, sebentar. Dede, jadi seragam, maaf ya. Jadi seragam nurse-nya itu bisa disimpan dulu. Kasihan seragam nurse-nya selama ini sudah bau keringat ya, warnanya sudah bukan putih lagi. Jadi boleh pakai hitam putih. Kalau atau misalkan Bu, saya kebetulan kemeja putihnya terbatas gitu kan, cuma punya satu. Satu boleh nggak pakai putihnya seragam nurse ya silahkan aja. Yang penting atasannya itu adalah putih, bukan kaos gitu ya. Dan bawahnya adalah hitam. Itu mulai dari hari pertama sampai nanti hari terakhir. Dan tadi ingat ketika ada kegiatan yang sifatnya berkumpul, maka gunakan jaket alma mater. Gitu. Jadi pakai hitam putih, kalau yang hijab pakai hijab putih, pakai nemtek yang tidak boleh dilepas, dan kegiatan yang sifatnya berkumpul, maka pakai jaket alma mater juga. Begitu teman-teman. Dan tadi alas kakinya adalah alas kaki tertutup. Gitu ya. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih Bu. Sami-sami. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Cukup jelas.